رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kita terima, termasuk kenikmatan kita diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah di majelis yang mubarakah ini. Atas dasar itu, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita, tanggung jawab sebagai seorang yang beriman, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita untuk selamanya menjadi kaum umat yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, baru saja kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati khususnya di Indonesia. Cara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan berbagai cara dan bentuk, yang itu semua didasarkan atas tradisi dan budayanya masing-masing. Namun dalam kesempatan Jumat ini kami ingin mengajak pada hadirin semua untuk flashback, mengenang kembali mengapa Nabi Muhammad itu dilahirkan di dunia. Sebagaimana yang beliau sabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi dilahirkan ke dunia tidak lain adalah untuk memperbaiki perilaku atau akhlak yang pada saat jahiliyah orang sudah hampir sulit membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan sampai dengan ada simbol ketidakgengsian masyarakat apabila masyarakat memiliki anak perempuan. Pada saat itu, ketika masyarakat memiliki anak perempuan, maka segeralah dikubur hidup-hidup. Perilaku-perilaku yang melawan norma etik agama telah berjalan pada saat itu. Dan Nabi Muhammad dilahirkan dalam rangka untuk menyempurnakan itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran, misi besar yang diemban oleh Nabi Muhammad adalah litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, yakni mengajak, mengeluarkan, membimbing masyarakat
dari kondisi kegelapan menuju kondisi yang berterang benderang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam konteks kehidupan yang pada saat itu norma etik yang berdasarkan agama sudah tidak lagi berjalan. Dan coba kita transformasi kondisi itu pada zaman kita saat ini. Barangkali juga akan ada kemiripan. Saya ingin mengambil salah satu contoh. Bagaimana keadaban publik kita. Apakah ketika kita berbicara di tengah-tengah publik atau kita berlaku di tengah publik akan benar-benar menjadikan lituh rijan nasi minal zulumati ila nur. Kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik itu dalam konteks di jalan raya, keadaban publik kita di jalan raya, maupun di dalam media yang lain, mestinya kita ini harus memiliki misi lituh rijan nasi minal zulumati ila nur. Namun apa yang terjadi, hadirin sekalian? Banyak persoalan, banyak perilaku yang tidak menyenangkan ketika kita ini berada di jalan. Ketika lampu merah, apakah benar-benar kita ini memiliki komitmen terhadap norma etik berlalu lintas? Belum lagi kalau masa pagi, musimnya orang-orang mengantarkan anak-anak, baik yang bersepeda maupun yang bermobil, memiliki karakteristik yang sama-sama. Budaya ingin cepat, namun tanpa mempertimbangkan orang lain, menjadi tontonan yang bukan aneh lagi bagi kita. Hadirin sekalian, belum lagi ketika kita melihat kasus-kasus asusila, kasus-kasus korupsi, dan sejenisnya, tampaknya bukan lagi berita-berita yang aneh, tetapi menjadi bagian satu berita yang yang mengemuka dan kemudian menjadi sesuatu yang bukan lagi harus memperoleh prioritas, tetapi itu pemandangan yang biasa-biasa. Inilah sebenarnya dalam dua persoalan yang sangat kita rasakan dan sangat dianggap sudah menjadi kebiasaan, inilah kekhawatiran kita akan menjadi satu common sense, sebuah pandangan umum bahwa perilaku itu dibenarkan. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya kita berada dalam ambang zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu kita semua sebagai kaum muslimin harus menjadi uswah, harus menjadi garda terdepan. Apalagi kita ini hidup di dalam komunitas pendidikan tinggi yang ada di Universitas Diponegoro ini. Ini adalah institusi pendidikan yang tidak hanya sekedar mentransfer knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi di dalamnya ada pesan mendalam, yakni beribrah, beruswah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, yakni
bagaimana kampus mampu memberikan kejelasan dari kegelapan menuju terang benderang. Hadirin sekalian yang saya muliakan, manusia hidup sebenarnya aktivitas kita ditentukan oleh jiwa kita. Jiwa kita inilah sebenarnya yang menginspirasi, yang menggerakkan kehidupan kita ini, menggerakkan badan kita, menggerakkan pikiran kita adalah jiwa kita. Plato, seorang filosof, membagi tubuh manusia itu digerakkan oleh 3 dimensi. Yang pertama, dimensi pertama disebut dengan dimensi epitomia. Epitomia adalah nafsu yang derajatnya agak rendah. Mengapa dikatakan agak rendah? Karena nafsu itu hanya berkutat di antara perut dan di bawah perut. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan kita sehari-hari, apakah kita akan memprioritaskan nafsu epitomia itu? Nafsu epitomia ini adalah nafsu yang berbahaya. Dan semua orang memiliki itu. Namun kalau tidak bisa mengendalikan, itu berbahaya. Akal sekalipun itu bisa lepas. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kalau ada seorang ahli agama, ada seorang ahli ilmu, guru besar, para dosen yang dia itu terlibat korupsi, terlibat asusila, sebenarnya dorongan nafsu epitomia itulah yang kuat. Dan logika yang dia miliki tidak jalan. Yang kedua adalah tumos, hasrat. Semua orang memiliki hasrat. Tetapi apakah hasrat yang dimiliki oleh manusia itu akan diekspresikan menggunakan standar norma etik atau dikembangkan atau diekspresikan dengan nafsu? Kita tahu semua, ada orang yang ingin meraih sesuatu dengan berbagai cara apapun dia tempuh. Itu hasrat. Kemudian hasrat itu posisi fisik manusia ada di antara pusat dengan leher kita. Ada di sekitar dada ini, hasrat. Dan yang ketiga adalah logistika, akal manusia. Semua orang memiliki akal. Dan itu adalah karunia Tuhan yang paling berharga. Yang mestinya akal manusia itu diberikan oleh Allah dalam rangka untuk menuntun agar manusia berada dalam jalan yang benar. Namun kadang-kadang sering kalah logika kita dengan nafsu, terutama nafsu yang paling rendah. Urusan perut, urusan seks itu biasanya menjadi dominan. Dan itu bisa mengalahkan logika kita. Oleh karena itu ada satu hal
yang Plato sebut namanya eros. Ini adalah satu konsep nilai yang harus kita kejar, yang harus kita dapatkan dalam rangka untuk mengatur epitumiatumos dan logistika menjadi jalan yang baik. Apabila manusia bisa manajemen, bisa mendesain, bisa mengelola eros, insya Allah manusia itu akan menjadi selamat. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, maka menjadi sangat penting kita ini harus memperkaya melalui berbagai aktivitas. Apakah aktivitas membaca? Apakah kita ini aktivitas berkomunitas, mendengarkan, dan lain sebagainya? Itu menjadi sangat penting. Itu adalah salah satu cara kita bagaimana kita mampu membangun nilai-nilai yang mampu untuk bertransformasi di dalam 3 hal yang saya katakan tadi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, misi Nabi dilahirkan adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai kebajikan di tengah-tengah peradaban yang pada saat itu jahiliyah. Jahiliyah bukan karena masyarakatnya tidak bisa membaca. Jahiliyah bukan berarti masyarakatnya tidak memiliki stratifikasi kepandaian. Jahiliyah bukan karena mereka tidak tahu hal yang mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi karena memang dia sudah tertutup akal pikirannya karena eros yang kering tadi itu, sehingga kehidupan hanya ditandai oleh nafsu epitomia itu. Bagaimana memperkaya diri, bagaimana mengekspresikan hasrat. Oleh karena itu pada saat itu yang kuat adalah kuat dan menekan yang lemah. Dan yang lemah tidak mampu apa-apa kecuali hanya ditekan. Kondisi-kondisi yang seperti ini menurut kita semua rasanya ada semacam kemiripan di masyarakat kita. Apalagi di era informasi, di era digital ini, bukan lagi siapa yang berbicara, tetapi ketika orang itu siapa saja, baik yang berpendidikan maupun yang tidak sama sekali, kalau dia menyampaikan lewat gadget, biasanya itu memiliki respon yang cepat. Hadirin sekalian, kadang-kadang juga yang disampaikan belum tentu benar. Bagaimana orang memfitnah yang lain menjadi hal yang sangat biasa. Membicarakan kejelekan orang lain di hadapan publik, padahal kita memiliki ajaran yang sangat mulia. Kita diharapkan mampu untuk menutupi kekurangan orang lain, dan kita dilarang untuk memfitnah, karena kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih keji daripada pembunuhan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan khotbah singkat ini menjadi bekal bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi. Karena saat ini pun
Orang yang berintrospeksi sudah jarang sekali. Dengan cara introspeksi mengembalikan marwah norma etik, kita coba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan, perilaku-perilaku yang kita lakukan. Jangan-jangan hari ini kita telah menyakiti sekian banyak orang. Jangan-jangan saat ini saya telah mengecewakan banyak orang. Ini semua harus introspeksi. Dengan cara itulah eros tadi itu akan hadir dan menemani kita, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang selamat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah singkat ini mudah-mudahan membawa berkah bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita menjadi orang yang istiqomah, orang yang memiliki komitmen terhadap norma etik yang bersumber pada agama maupun budaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa 'af'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.